Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Jaya Kusuma dengan NPM 2208260106 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul migren di blok neurologi. Baik, langsung saja untuk definisi. Migren adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan nyeri kepala episodik, biasanya unilateral dan berdenyut, dengan atau tanpa aura. Gejala penyerta bisa meliputi mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya, fotofobia, dan suara ataupun fonofobia. Epidemiologinya, prevalensi global migrain sekitar 12% populasi. Lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria dengan rasio 3,1. Dengan rasio 3:1. Umumnya mulai muncul pada usia eh, dewasa muda, eh, itu sekitaran 15 sampai 45 tahun. Baik, untuk patofisiologinya terdapat beberapa patofisiologi. Untuk teori trigeminovaskular, aktivasi saraf trigeminal, kemudian pelepasan neuropeptida, kemudian vasodilatasi dan inflamasi neurogenik, kemudian terjadi nyeri kepala. Untuk teori cortical spreading depression, depolarisasi neuron menyebar di korteks otak, kemudian menyebabkan gangguan aliran darah otak, kemudian timbul gejala aura, kemudian adanya aktivasi saraf trigeminal dan terjadi migrain. Untuk teori vaskular, awalnya terjadi vasokonstriksi ataupun fase aura diikuti oleh vasodilatasi pembuluh darah eh, ataupun fase nyeri kepala. Untuk klasifikasi migrain, menurut ICHD 3 2018, migrain tanpa aura itu disebut juga common migrain, kemudian ada migrain dengan aura, kemudian ada migrain kronis lebih dari 15 hari ataupun selama lebih dari 3 bulan. Kemudian ada migrain hemiplegik, itu disertai oleh kelemahan otot unilateral. Kemudian ada migrain basilaris, itu gangguan batang otak tanpa kelemahan motorik. Untuk diagnosanya, migrain tanpa aura didiagnosis jika memenuhi kriteria. Lebih dari 5 serangan memenuhi kriteria, yaitu durasinya 4 sampai 72 jam. Kemudian karakteristiknya itu eh, karakteristik nyerinya itu lokasi unilateral, berdenyut, intensitas sedang sampai berat, memburuk dengan aktivitas. Untuk gejala penyertanya itu ada mual muntah, kemudian ada fotofobia atau fonofobia. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan neurologis umumnya normal, kemudian evaluasi tanda eh, untuk menyingkirkan penyebab sekundernya itu eh, ada onset mendadak, thunderclap headache, kemudian perubahan pola nyeri kepala, kemudian nyeri yang diperparah saat batuk atau posisi tertentu. Kemudian gejala neurologis progresif, eh, untuk pemeriksaan penunjang ini hanya dilakukan jika ada tanda bahaya ataupun diagnosisnya belum jelas. Itu dilakukan CT scan atau MRI jika dicurigai stroke, tumor, dan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian dilakukan lumbal fungsi jika dicurigai meningitis atau perdarahan subkranoid. Kemudian untuk diagnosis bandingnya itu ada TTH atau tension type headache. Itu nyeri bilateral, tumpul, menekan dan tidak berjenut. Kemudian tidak diperburuk oleh aktivitas fisik dan tidak ada mual dan muntah. Kemudian ada cluster headache, itu tanda-tandanya nyeri unilateral ekstrim di sekitar mata. Kemudian disertai lakrimasi, rinorea, dan ptosis. Durasinya 15 sampai 180 menit. Untuk tata laksananya, itu diberikan sumatriptan dan antimetrik. Kemudian antimetrik itu diberikan metoclopramide 10 miligram setiap 8 jam. Kemudian ada analgetik yaitu paracetamol 500 sampai 1000 gram setiap 4 sampai 6 jam. Kemudian antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, NSAID, ibuprofen 400 sampai 800 miligram setiap 6 sampai 8 jam. Kemudian untuk triptan tipe agonis 5 itu diberikan sumatriptan 50 sampai 100, dapat diulang setelah 2 jam, maksimal 200 miligram per hari. Untuk kemudian
penata kelaksanaan non farmakologinya itu modifikasi gaya hidup seperti pola tidur teratur dan hidrasi yang cukup. Kemudian diet, hindari pemicu seperti kafein, coklat ataupun alkohol. Kemudian eh, melakukan teknik relaksasi. Untuk keterkaitannya dengan keislaman, migrain di saat sujud itu bisa disebabkan oleh peningkatan tekanan darah intrakranial. Bisa juga karena sinusitis atau tekanan pada saraf trigeminal. Kemudian terapi bekam untuk migrain itu em, bekam itu dapat membantu mengurangi frekuensi migrain melalui mekanisme antiinflamasi dan perbaikan sirkulasi darah. Baik, untuk daftar pustakanya itu ada dari Godsby, PG, 2021, Pathophysiology of Migraine, New England Journal of Medicine, halaman 384 dalam kurung 5. Kemudian ada Silberstein, SD 2020 dengan judul Migraine Treatment Guidance, itu dari American Academy of Neurology. Kemudian ada Dodik, DW 2018, A Review of Strategies for Migraine Management dari buku The Lancet Neurology 17 dalam kurung 3 di halaman 301 sampai 310. Kemudian ada Headache Classification Committee of IHS 2018, The International Classification of Headache Disorder. Itu ada dari buku Sephalgia di halaman 1 sampai 211. Baik, mungkin sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.